Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kompas yang Menuntun. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20, ayat pertama sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keterbatasan kita sebagai manusia biasa seringkali membuat kita salah melangkah atau salah dalam mengambil keputusan. Terkadang kesalahan itu tidak disengaja, namun kesalahan yang tidak disengaja sekalipun dapat menciptakan satu kejadian yang sangat fatal dan membawa kerusakan besar. Kisah perjalanan hidup yang dialami oleh Abimelek ini adalah satu contoh sederhana yang mungkin saja dialami oleh seorang manusia biasa. Pandangan yang salah dapat menjadikan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang juga salah. Entah apa yang mendasari pola pikir dan kebiasaan Abimelek, namun hari itu dia benar-benar akan melakukan kesalahan yang fatal. Dia akan mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Sebab sesuai dengan pengakuan Sarah sendiri dan Abraham juga, bahwa Sarah adalah saudara Abraham, bukan istrinya. Jika sampai hal itu terjadi, lalu Abimelek sampai menodai rumah tangga Abraham, padahal rumah tangga ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima dan memikul sebuah janji dan rencana Tuhan yang sangat besar dan mulia. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan hidup Abimelek sendiri nantinya? Di sini kita dapat melihat bagaimana tangan Tuhan yang bekerja untuk menegur, mengingatkan, dan mencegah Abimelek untuk tidak berbuat dosa. Disinilah letak satu kebenaran sederhana. Orang benar sekalipun bisa berbuat salah. Tapi jika kita benar-benar takut akan Tuhan, manusia yang takut akan Tuhan itu bisa ditegur, bisa dinasehati, dan pada akhirnya langkah kakinya bisa dicegah. Seperti itulah hidup Abimelek. Sebagai manusia normal, tentu saja Abimelek memang sangat menyukai Sarah, wanita yang mengaku sebagai saudara Abraham dan belum bersuami. Apalagi memang Sarah itu cantik sekali. Keinginan Abimelek itu sudah sangat jelas dan terang. Ditambah lagi, Abimelek adalah seorang raja di Gerar. Dia memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar.
Apa saja yang dia mau kerjakan, dia bisa dan sanggup kerjakan. Namun di atas semua itu, Abimelek adalah seorang pria yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Takut akan Tuhan di dalam diri Abimelek itulah yang berfungsi sebagai kompas yang menentukan arah dan langkah hidup bagi Abimelek. Termaksud ketika keinginan dan hasratnya sendiri bertentangan dengan rencana dan kebenaran Tuhan. Masih adakah roh takut akan Tuhan di hidup kita? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan tuntun aku untuk selalu hidup dalam takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.